kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik tercemar limbah sampah dari TPA aliran sungai di Desa Sungai Bedamaran Kabupaten Oki, Sumatera Selatan diduga tercemar. Sungai dianggap sebagai tempat sampah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Syafiq Alhamdi, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, program studi Teknik Lingkungan. Dalam video ini, saya akan membahas strategi remediasi terhadap badan air di Sungai Musi, yang mana terletak di Sumatera Selatan. Sebagian dari tugas UAS mata kuliah remediasi badan air dan pesisir. Nah, yang pertama kita bahas adalah latar belakang. Sungai Musi adalah sungai utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Sungai ini menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, dimanfaatkan untuk transportasi, kebutuhan domestik, dan aktivitas industri. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Sungai Musi mengalami pencemaran berat akibat limbah industri, rumah tangga, dan pertanian. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa beberapa parameter kualitas air seperti BOD, COD, dan TSS melebihi ambang batas baku mutu air. Dampaknya ekosistem sungai terganggu, kualitas air menurun, dan masyarakat sekitar terdampak secara langsung, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Nah, yang kedua adalah analisis masalah. Mari kita identifikasi sumber pencemaran utama. Yang pertama yakni limbah cair dari industri tekstil dan kelapa sawit, limbah domestik dari pemukiman yang langsung dibuang ke sungai, limbah pertanian seperti pupuk dan pestisida yang masuk ke aliran air sungai. Adapun jenis polutan, yang mana di sini ada bahan organik. Yang kedua ada logam berat, sampah plastik, dan mikroplastik. Adapun dampaknya yakni penurunan populasi ikan dan rusaknya rantai makanan, gangguan kesehatan seperti gatal-gatal, diare, dan penyakit kulit. Adapun yang ketiga yakni strategi remediasi. Strategi yang saya rumuskan meliputi pendekatan teknologi dan pemberdayaan masyarakat. Langkah-langkah teknisnya ada 4 cara. Yang pertama yakni pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunal di daerah padat penduduk. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini penerapan bioremediasi menggunakan tanaman air seperti eceng gondok dan vetiver. Dan yang ketiga adalah program pembersihan rutin sungai dari sampah plastik, melibatkan komunitas lokal atau anak-anak muda. Dan yang keempat di sini atau yang terakhir adalah edukasi masyarakat dengan pengelolaan sampah dan air limbah. Karena kalau dari 3 itu tadi sudah dilakukan, yang keempat ini tidak diedukasi ke masyarakat, maka itu akan menjadi sia-sia. Yang keempat adalah evaluasi dan monitoring. Di sini untuk memastikan strateginya berjalan efektif dan lancar, perlu adanya dirancang sebuah sistem monitoring yang mana di sini ada indikator evaluasi seperti penurunan BOD dan COD minimal 30% dalam 6 bulan dan 50% rumah tangga telah mengakses IPAL komunal. Nah, jumlah sampah
yang dikumpulkan dan didaur ulang tiap bulan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan. Nah, monitoring dilakukan dengan pengambilan sampel air rutin, juga survei masyarakat dan laporan dari komunitas lingkungan ke perangkat desa. Nah, itu perlu dilakukannya adanya evaluasi dan monitoring supaya sistem ini berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Remediasi adalah upaya penting dalam menjaga kelestarian Sungai Musi. Perlu kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mengatasi pencemaran. Dengan pendekatan terpadu ini, diharapkan kualitas air Sungai Musi dapat pulih secara bertahap. Remediasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga kita semua sebagai masyarakat. Mari kita jaga sungai kita bersama. Terima kasih telah menyimak video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang penyemaran Sungai Musi ini. Sekian dari tugas UAS mata kuliah remediasi badan air dan pesisir. Saya Muhammad Syafiq Alhamdi, NIM 1242301, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah keindahan Sungai Musi teman-teman, selamat menyaksikan.